hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak terima kasih. Seperti pujian tadi berkata bahwa Bapak Kau selalu menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan Bapak selalu merancangkan masa depan kami yang penuh pengharapan. Kami bersyukur untuk pagi menjelang siang hari ini, kalau kami ada pagi hari ini, sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih, anugerah dan kebaikan Bapa dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, berfirmanlah bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana kabarnya? Saya percaya bahwa kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus selalu menyertai Bapak Ibu dan saya dimanapun kita berada. Amin, saudaraku. Nah, tidak terasa saudaraku bahwa pagi hari ini tanggal 20 ya, kita di akhir daripada tahun 2020. Sekarang udah masukin tanggal 20 bulan 12. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021 saudaraku.
Untuk itu kita mau dengar apa pesan Tuhan di akhir tahun ini dan apa yang mesti kita lakukan di tahun 2021. Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan di Efesus, saudaraku, terutama Efesus ayat 11, bahwa firman ini mengatakan bahwa hanya di dalam Kristuslah kita mengenal pribadi kita dan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Dan apa tujuan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu? Jadi saudaraku, sebelum kita memikirkan tentang Allah, bahwa Allah itu terlebih dahulu jauh ke depan, dia sudah memikirkan mengenai saudara dan saya. Bahkan dia telah merancangkan, saudaraku, sesuatu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan daripada Allah. Waktu itu Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita ada hari ini saudaraku, kita bukan ada karena kita kebetulan. Saudara. So kabar baik pagi ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku sekalian dikasih oleh Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang disukakan oleh Tuhan. Dia senang atas kehidupan ada saudara di muka bumi ini, saudara. Dan saudara kita adalah orang-orang yang berkenan dan sangat-sangat dikasih oleh dia. Itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa kita adalah sangat berarti bagi Tuhan, saudaraku. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu semuanya telah dibuktikan bahwa Bapak itu mengasihi saudara dan saya dengan memberi anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk saudara dan saya, membuktikan bahwa dia betul-betul mengasihi saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu? Nah, dia lahir untuk kita, saudara. Dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan dia hidup untuk kita. Kalau kita ada di dunia ini, saudaraku, hanya satu, dia menyatakan objek kasihnya kepada saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Nah, kasih yang seperti ini, saudaraku, Alkitab katakan bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu bukan mengandung kasih, tapi Allah itu adalah kasih itu sendiri, saudaraku. Nah, kasih yang seperti ini tidak bisa kita pahami, tetapi benar-benar dapat kita percayai bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sangat-sangat dikasih dan dicintai oleh Tuhan, saudara. Inilah merupakan suatu kebenaran dan merupakan landasan dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Nah, untuk itu saudaraku, kita mesti mengerti dan kita mesti tahu panggilan kita dan tujuan Allah memanggil saudara dan saya. Saya ambil suatu kebenaran dalam firman Tuhan siang hari ini di 2 Petrus 1 ayat 3. Firmannya seperti ini berkata, saudaraku. Perikopnya panggilan dan pilihan Allah. Ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah membangun kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, saudaraku, Rasul Paulus menulis firman Tuhan ini, dia berkata bahwa sesuatu yang kemampuan kita, saudaraku, untuk kita melakukan segala kehendak daripada Allah itu, saudaraku, itu sudah Bapa berikan melewati kuasa ilahinya dan katakan melewati anugerahnya kepada saudara dan saya, yang saudara kita terima melalui iman dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu? Dan saudaraku, yang ayat selanjutnya ayat 4 berkata, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, saudaraku, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, melewati kodrat ilahi, saudaraku. Saya pernah menyampaikan minggu yang lalu mengenai kodrat. Kodrat itu yaitu sifat atau karakter pokok seseorang, saudaraku. Nah, firman ini berkata bahwa kodrat ilahinya, saudaraku, berarti sifat-sifat dan karakter daripada Allah itu, saudaraku, itu telah diberikan kepada saudara melewat anugerahnya, yaitu kuasa ilahinya
kepada saudara saya. Kenapa saya mau katakan? Kenapa? Karena Yesus itu, Kristus itu saat ini dia segala kepenuhan daripada kealahan itu dia sudah tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara baca di Yohanes, kita kepenuhan kasih karunia demi kasih karunia. Dengan kata lain bahwa saudara dan saya sudah mengalami sifat-sifat dan karakter daripada Allah itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah yang memampukan kita saudara untuk kita terhindar dari hawa nafsu dunia yang firman Tuhan katakan hari-hari begitu menguasai kita sebagai orang percaya saudara. Kita terhindar dari nafsu duniawi sekarang ini saudaraku. Nah itu yang Petrus sampaikan kepada saudara saya mengenai suatu pribadi Allah yang lewat anugerah diberikan kepada saudara saya. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, apa yang mesti kita lakukan saudaraku, dan apa yang mesti kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Nah Alkitab ayat 5-nya berkata seperti ini saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan saudaraku. Nah Alkitab ini Petrus berkata kepada saudara saya untuk kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Saudara. Ini kalimat sungguh ini diulang saudara. Sungguh-sungguh dan berusaha. Ini menyatakan hal yang sangat-sangat penting untuk saudara lakukan dan kerjakan saudaraku. Amin Bapak Ibu. Ya. Dikatakan apa? Kita mesti menambahkan iman, kebajikan kita saudara. Dan pengetahuan kita saudara. Nah Yakobus berkata seperti ini saudaraku. Iman tambah perbuatan adalah iman yang kosong atau iman yang mati. Yakobus berkata aku akan tunjukkan perbuatan-perbuatanku. Dikatakan sesuai dengan apa iman yang dia percayakan saudaraku. Amin. Dan kita akan menunjukkan perbuatan-perbuatan, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan sesuai dengan iman yang kita percayai. Saya ambil contoh saudaraku. Ya. Kita berbuat baik saudaraku bukan untuk mendapatkan keselamatan ini saudara. Supaya kita dikatakan kita orang benar. Tidak saudara. Kita berbuat baik saudara. Kenapa? Karena kita mempunyai iman bahwa kita sudah diselamatkan saudaraku. Amin. Kita jadi orang benar. Untuk itu kita bertingkah laku, kita perbuatan kita sesuai orang yang sudah diselamatkan atau orang yang sudah dibenarkan. Ada amin Bapak Ibu? Nah untuk itu saudara kita mesti menambah pengetahuan kita. Pengetahuan ini saudara rupanya sangat penting juga, sangat penting saudara. Kenapa? Kita bisa menambah pengetahuan kita ini saya umpamakan seperti kita makan saudara. Kalau kita mengunyah. Nah kita mengunyah ini suatu pengetahuan saudara. Kita boleh baca buku-buku yang lain saudaraku yang mengenai buku-buku rohani atau buku apa saja saudaraku. Kemudian kita dengar khotbah saudaraku supaya kita mengunyah saudaraku. Ya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kita bisa keluarkan lagi saudaraku. Ada amin. Nah ketika kita mengerti itu kita menelan saudaraku. Ketika kita mengunyah kita menelan inilah merupakan satu rema. Atau sesuatu perwayuan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, dan ayat selanjutnya berkata saudaraku, dan kepada pengetahuan itu penguasaan diri saudaraku. Penguasaan diri ini satu hal yang sangat penting saudaraku. Dalam Alkitab ada beberapa ayat waktu kita baca di Galatia mengenai buah-buah roh dulu juga ada mengenai penguasaan diri. Kenapa? Penguasaan diri adalah hal yang sangat penting saudaraku. Nah, kenapa saya katakan ini saudaraku? Kalau saudara baca di kitab Amsal, saudara, Amsal 26 ayat 28 kalau nggak salah saudara. Firman berkata seperti ini. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu sebagaimana tembok yang roboh saudara. Saudara tahu waktu zaman Israel saudaraku, kalau suatu perumahan saudaraku di mana ada kota, mereka dikelilingi oleh tembok saudara. Ya, tembok ini yaitu tempat pelindungan saudaraku. Memberi keamanan bagi orang-orang yang tinggal dalam kota itu saudaraku. Nah Amsal berkatakan bahwa tembok yang roboh berarti kalau tembok roboh saudaraku maka keamanan kita sudah tidak terjamin lagi. Dan musuh mudah datang untuk menyerang kita saudaraku. Amin. Menguasai dan mengendali diri kita sangat penting saudaraku. Dan di Amsal 16 ayat 32 juga berkata seperti ini. Orang yang sabar itu seperti seorang pahlawan saudaraku. Tapi orang yang bisa menguasai diri dia itu melebihi pada orang yang melebihi orang yang merebut kota. Nah, amin.
Dengan kata lain, orang yang dapat mengendalikan dirinya itu, dia akan hidup dalam kemenangan-kemenangan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupannya, saudara. Ada amin, Bapak Ibu. Kemenangan itu sudah pasti, saudaraku. Tetapi kegagalan itu adalah pilihan, suatu keputusan yang kita ambil, saudaraku. Nah, apa, saudaraku, yang mesti kita kendalikan, saudara? Yang pertama saya pelajari yaitu perkataan kita, saudaraku. Amin. Firman Tuhan juga di Yakobus berkata, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang mengemakannya akan memakan buahnya, saudaraku. Nah, jadi kita mesti mengendalikan perkataan kita, saudaraku. Apalagi umpamanya dalam keluarga kita, dalam hubungan sebagai suami istri, saudaraku, kadang-kadang kita mesti mengendalikan perkataan kita. Jangan sekali-sekali kita memperkatakan mengenai suatu perceraian, saudaraku. Amin. Dan mengenai perkataan-perkataan yang kita lontarkan umpamanya kepada anak-anak kita, perkataan umpamanya yang jelek-jelek, umpamanya seperti kebun binatang, kutuk dan sebagainya, saudaraku. Ya. Banyak kita lihat hari-hari di media sosial, saudaraku, orang-orang yang tidak bisa menguasai perkataannya, saudaraku, dan mereka mengalami sesuatu hal yang tidak mereka harapkan, suatu penderitaan dalam secara fisik, mereka dipenjara, saudaraku. Dan mestinya mereka tidak mengalami karena perkataan, mereka tidak bisa mengendalikan perkataan sehingga mereka mengalami hal-hal yang mereka tidak inginkan, saudaraku. Amin. Jadi pertama kita mesti mengendalikan perkataan kita. Dan yang kedua, saudaraku, kita mesti mengendalikan pikiran kita, saudaraku. Hari-hari ini banyak orang merasa takut untuk menjalankan kehidupan ini, saudaraku. Saya mau katakan bahwa ketakutan adalah musuh yang terbesar bagi iman kita. Kalau kita takut, maka iman kita akan rontok, saudaraku. Amin. Maka firman Tuhan ada seorang hamba Tuhan, John Austin berkata, bagi orang yang bisa mengendalikan pikirannya, dia sanggup untuk mengendalikan kehidupannya, saudaraku. Amin. Nah, untuk itu firman Tuhan berkata, mari kita pikirkan yang baik, yang benar, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita biarkan firman Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, saudaraku. Ada amin? Nah, dan yang ketiga, saudaraku, apa yang mesti kita kendalikan, saudaraku? Yaitu perasaan kita, saudaraku. Hari-hari ini kalau kita lihat banyak orang yang tidak bisa menguasai emosinya, saudaraku. Kalau dia marah itu meledak-meledak, saudaraku. Dia marah, dia maki-maki orang, saudaraku. Amsal jelas berkata bahwa orang yang marah itu seperti orang yang bodoh, saudaraku. Kenapa? Karena amarah itu tidak bisa menyelesaikan dan mengerjakan apa-apa, saudaraku. Bahkan amarah itu akan merusak kehidupan saudara dan saya. Dalam ilmu kesehatan juga, saudara, kalau kita marah, sering marah emosi, maka daya tubuh kita, saudaraku, saraf-saraf semua tegang, saudaraku. Dan sering terjadi hal-hal yang tidak seperti kita inginkan, seperti stroke dan sebagainya, saudaraku. Amin. Dan banyak juga, saudaraku, orang-orang tidak bisa mengendalikan perasaannya, saudaraku, sehingga ini banyak merusak hubungan yang baik, saudara. Jadi hubungan yang tidak baik, saudaraku. Contohnya sebagai hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, saudaraku, dan hubungan kita dengan teman yang lain. Kenapa? Seringkali kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita, saudaraku, sehingga banyak hubungan yang kita baik menjadi rusak dengan dengan kita kecewa, kita sakit hati, saudaraku, kita iri hati. Nah, udah itu kita dendam, saudaraku, dan lain sebagainya, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, kita mesti mengendalikan perasaan kita, saudaraku. Amin. Dan yang selanjutnya, yang keempat, saudaraku, keinginan kita, saudaraku. Banyak sekali dari kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, saudara. Sehingga firman Tuhan katakan percobaan yang kita hadapi. Kenapa? Karena keinginan kita yang tidak terpenuhi, saudaraku. Keinginan ini, saudaraku, bisa menyebabkan suatu perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa akhirnya karena menimbulkan maut, firman Tuhan katakan, saudaraku. Sebagian daripada kita beranggapan, banyak orang beranggapan bahwa ketika kita berbahagia ketika keinginan kita terpenuhi, saudaraku. Ya.
Nah, kita tak lihat saudaraku dalam firman Tuhan, apakah Tuhan Yesus berbahagia saudaraku. Padahal keinginan dia ditolak oleh Bapa. Kita tahu waktu di Taman Getsemani saudaraku, di mana ketika dia tahu dia akan mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup Tuhan Yesus untuk disalib saudaraku. Bahwa dia bergumul saudaraku. Sampai dia katakan ingatnya berpeluh darah saudaraku. Keinginan Tuhan Yesus untuk dia Untuk dia terhindar dari hal yang seperti ini. Tetapi Bapa tidak mengabulkan keinginan dia saudaraku. Nah, apakah Yesus berbahagia? Dia berbahagia. Karena dia tahu saudaraku, kebahagiaan itu ada suatu keputusan saudaraku. Kebahagiaan itu dengan kematian Yesus dia telah berikan kepada saudara dan saya. Jadi keputusan saudara untuk saudara berbahagia atau saudara tidak berbahagia. Nah, kalau ada pikiran kita mengatakan bahwa ketika keinginan kita dipenuhi kita berbahagia, itulah tipu muslihat daripada iblis saudaraku. Amin. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan saudaraku. Amin. Dan biarlah melewati firman ini Petrus berkata bahwa kita mulai menguasai keinginan-keinginan kita saudaraku. Amin. Dan masih banyak lagi yang lainnya saudaraku, seperti apa? Seperti uang saudaraku. Banyak hari kita lihat orang dikuasai oleh uang saudaraku. Nah, waktu, begitu banyak kita dikendalikan oleh waktu saudaraku. Dan talenta, hal-hal yang rohani saudaraku. Begitu banyak Allah yang beri kepada saudara dan saya. Amin. Tapi kita tidak bisa mengendalikan. Nah, hal selanjutnya saudaraku, penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan yaitu kesalehan saudaraku. Nah, ketekunan di sini saudaraku, sesuatu percaya satu hal yang penuh kepastian saudaraku. Dan kesalehan saudaraku, satu perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang saya katakan di atas saudaraku bahwa anugerah Allah telah diberikan kepada saudara untuk kita berbuat kesalehan. Dan kesalehan saudaraku, kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Wah, sangat luar biasa saudaraku. Dan hukum yang kedua, Alkitab katakan kasihilah manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri saudaraku. Amin saudaraku. Ya. Bukti daripada kita membahas kasih Tuhan. Tuhan gak kelihatan saudaraku. Yaitu bagaimana kita mengasihi saudara dan saudara kita. Dan bagaimana kita mengasihi semua orang saudara. Ada amin Bapak Ibu? Di mana makna Natal ini saudaraku, Yesus mati untuk menyatakan kasihnya kepada begitu banyak orang. Termasuk saudara dan saya. Ya. Kalau kita sudah melakukan itu, saya baca selanjutnya lah saudara. Saya baca ayat selanjutnya. Ya, ayat ke-8 Bapak Ibu ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak semua itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah. Amin. Petrus menekan sekali lagi. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung saudara. Amin. Nah Petrus berkata sekali lagi, berusahalah dengan sungguh-sungguh saudara. Supaya apa saudaraku? Supaya kita mengerti panggilan dan pilihan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita tidak tersandung dalam menjalankan kehidupan ini saudara. Ayat 11-nya, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan. Saudara telah dikaruniakan kerajaan hak penuh untuk masuk kerajaan, kata lain untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, apa yang Petrus suruh kita lakukan saudaraku, itu semua telah Tuhan Yesus lakukan. Dan Tuhan Yesus telah memberi
kemampuan dan kekuatan kepada saudara saya untuk kita melakukan hal apa yang Petrus katakan di firman-Nya ini, saudaraku. Melewat apa? Melewat anugerahnya, saudaraku. Telah diberikan kemampuan atau kekuatan saudara saya untuk melakukan apa yang Petrus katakan ini, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku, saya akhiri firman Tuhan ini di akhir tahun ini untuk memasuki tahun ke depan, saudaraku. Kita mesti menambah iman kita dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan penguasaan diri, saudaraku, yang saya jelaskan di atas, dan ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara dan kasih akan semua orang, saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh dan berusaha, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, saudaraku, kita mengerti panggilan dan tujuan dalam kehidupan kita. Kita katakan tadi supaya apa? Supaya kita jangan tersandung dalam kita menjalani kehidupan kita, saudara. Kenapa? Karena kita diberi kasih karunia daripada Allah, hak penuh untuk masuk dalam kerajaannya, untuk memerintah bersama saudara dan saya. Amin. Orang yang percaya, dia akan bertindak, saudaraku. Dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dipercayainya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Salam Natal, biarlah kasih, damai, sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kehidupan saudara dan saya dimanapun kita berada. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, di mana Rasul Paulus mengingatkan kami untuk kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambah iman kami dengan suatu kebajikan. Kebajikan dengan suatu pengetahuan, kesalehan dan penguasaan diri, ketekunan. Ketekunan dan kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, saudara. Untuk itu kami bisa mengerti panggilan dan pilihan kami. Sehingga kehidupan kami, di dalam kami menjalankan kehidupan kami, kami mengerti bahwa kasih karunia yang daripada Allah telah diberikan kami untuk kami hak penuh, untuk kami hidup di dalam kekekalan ini, saudara. Untuk kami memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Untuk kami mengucap syukur ya Bapa. Materaikan firman kebenaran dalam kehidupan setiap kami. Biarlah kasih karunia demi kasih karunia, damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus menyertai kami dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.